Halo Sobat Investor, selamat siang. Wah, ada yang udah gabung belum ya? Saya mau cek dulu nih, coba mau lihat-lihat dulu nih, ada yang udah join atau masih belum pada join? Oke, ternyata udah ada yang join di siang hari ini. Halo, selamat siang Sobat Investor, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Bahagia itu penting loh, jadi kita harus selalu bahagia. Dan Sobat Investor, berjumpa kembali bersama saya Mangi Veracong tentunya di Break Time with HSBC Indonesia. Dan kali ini selama 40 sampai dengan 45 menit ke depan saya akan membahas tema-tema yang menarik seputar investasi. Nah, tema kita di siang hari ini Sobat Investor adalah tips investasi bagi pemula. Intip nih produk dan profil juga resikonya. Jadi buat kalian semua, buat Sobat Investor yang mau belajar lebih jauh lagi soal investasi atau mungkin yang belum sama sekali mulai investasi, simak pembahasannya lebih lengkapnya lagi gitu ya, lebih jauhnya di siang hari ini bersama saya dan narasumber saya, karena nanti akan ada Johnny Harkinto selaku VP Investment Sales Head HSBC Indonesia. Oke, sebelum kita mulai pembahasan di siang hari ini, saya mau bacain dulu nih penutupan IHSG di perdagangan sesi 1 siang hari ini, di mana IHSG kita tadi memang terkoreksi ya, sekitar 0,95%, yaitu di kisaran 6.662,674. Kemudian IHSG juga sempat menyentuh level tertingginya Sobat Investor, itu di kisaran 6.712,262, dan IHSG juga sempat menyentuh level terendahnya yaitu di kisaran 6.646,296. Kemudian sekitar 337 saham mengalami kenaikan. 337 saham mengalami penurunan, 178 saham mengalami kenaikan, dan sekitar 154 saham tidak bergerak atau stagnan. Karena memang katanya di minggu-minggu ini katanya loh ya, IHSG lagi rawan profit taking. Gimana kabar investasi dan kabar portofolio kamu semua? Pokoknya supaya tetap cuan, kalian harus nonton selama 40 sampai dengan 45 menit ke depan. Dan tentunya daripada lama-lama, daripada nggak sabar gitu ya, saya mau langsung nih undang atau invite narasumber saya di siang hari ini, Pak Johnny Harkinto. Kita tunggu dulu narasumbernya bergabung nih. Oke, masih loading ternyata ya. Dan saya juga mau ingetin bagi semua Sobat Investor yang kira-kira nanti punya pertanyaan-pertanyaan ya soal investasi, boleh pertanyaannya ditulis di kolom komentar, karena nanti langsung saya bacakan dan akan dijawab oleh narasumber. Oke, sudah bergabung bersama kita semua di siang hari ini ada Mas Johnny Harkinto selaku VP Investment Sales Head HSBC Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Mangi. Ya, selamat siang Sobat Investor. Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik dan tentunya bahagia ya Mbak Mangi ya. Harus bahagia. Kita harus bahagia, karena bahagia itu penting banget ya. Gimana sehat, kabarnya? Baik. Sehat ya? Oke, berarti udah siap dong, nanti kita mau ngobrol lebih jauh lagi soal investasi. Kita kupas, kita kulitin tuh investasi itu apa sih, jenisnya apa, keuntungannya apa, dan segala macam. Pokoknya akan kita bahas ya. Oke, nah sebelum kita memulai diskusi di siang hari ini, saya mau membacakan beberapa informasi terlebih dahulu. Meski dunia secara keseluruhan saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan mengakibatkan berhentinya sejumlah kegiatan di segala sektor, nyatanya sektor investasi tetap aktif dan menunjukkan pertumbuhan signifikan sepanjang 2 tahun terakhir. Salah satu indikatornya nih, terlihat dari melonjaknya jumlah investor pasar modal di Bursa Efek Indonesia yang ternyata mencapai 7,27 juta SID atau Single Investor Identification hingga 10 Desember 2021, atau kenaikannya itu mencapai 87,59%. Luar biasa ya, ternyata minat masyarakat Indonesia itu buat investasi di masa pandemi COVID-19 justru semakin meningkat kayaknya ya. Keren banget. Nah, kemudian nih jumlah investor saham hingga akhir tahun 2021 juga naik ya 99,09%. Dan pokoknya
bagi yang belum mengenal apa itu investasi, kemudian masih bingung soal investasi, hari ini akan kita bahas lebih jauh lagi supaya sobat investor tuh tetap cuan meski di tengah pandemi COVID-19. Oke, saya mau langsung tanya sama Mas Joni nih. Mas Joni, sebenarnya investasi itu apa sih? Kemudian seberapa penting kita tuh untuk Oke, Mbak berinvestasi? Mangi, sebenarnya investasi itu apa ya? Secara definisi sendiri, itu investasi kan itu satu aktivitas di mana kita menempatkan modal ya. Modal itu bisa berupa uang, bisa berupa aset berharga dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Ya, biasanya orang akan sering bertanya, sebenarnya bedanya apa sih antara menabung dan investasi? Ya, itu yang biasa orang paling sering bertanya. Jadi kalau menabung ya itu kita menyisihkan sejumlah dana, kita hanya sisihkan tanpa mengharapkan keuntungan ya dari uang yang kita sisihkan. Itu namanya menabung. Nah kalau berinvestasi itu kita menyisihkan dana ya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang kita sisihkan itu. Ya jadi itu yang berbeda. Yang satu tidak mengharapkan keuntungan, yang satu kita mencari keuntungan. Nah kalau ditanya pentingnya apa? Yang pertama ya, alasan kenapa orang tuh harus berinvestasi, satu itu tujuannya untuk menjaga value dari nilai uang kita, ya untuk supaya nggak tergerus apa yang namanya inflasi ya. Jadi inflasi ini kan membuat nilai uang kita semakin lama semakin kecil ya tanpa kita sadari gitu. Dan yang selanjutnya investasi itu juga bisa menjadi sumber pendapatan lain di luar apa yang sudah kita punya saat ini. Ya ujung-ujungnya nanti kita semakin tambah lah ya kekayaan kita secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu investasi itu dapat membantu kita itu untuk mencapai semua mimpi kita. Ya saya yakin mimpi Mbak Mangi, mimpi sobat investor semua pengen yang namanya financial freedom, yaitu satu keadaan di mana semua pengeluaran kita sudah bisa di cover dengan hasil investasi kita. Mungkin itu Mbak Mangi. Jadi secara nggak langsung nih kalau kita investasi manfaatnya banyak banget dan memang penting banget gitu ya. Salah satunya mungkin kalau kita pengen cepet-cepet mencapai kemerdekaan finansial ya memang harus investasi sedini mungkin gitu ya. Jangan ditunda-tunda pokoknya kalau mau investasi nanti menyesal ya. Nah, kemudian saat ini jenis investasi tuh apa aja sih Mas Joni? Bentuknya tuh sebenarnya apa aja? Investasi itu banyak ya. Kalau saya jelaskan secara detail mungkin lewat ya 45 menit, tapi saya akan coba singkat aja gitu ya. Secara garis besar, investasi itu kebagi menjadi dua. Yang pertama kita invest di real asset, yang kita sering dengar aset konvensional. Yang selanjutnya kita invest di paper asset ya. Jadi itu produk-produk dari pasar keuangan dan pasar modal gitu. Saya jelaskan satu persatu ya. Untuk real asset sendiri, jenis investasi yang paling umum orang lakukan itu satu di properti. Ya properti itu bisa di tanah atau bisa di rumah ya. Selanjutnya selain properti itu pasti komoditi. Ya, yang paling lazim udah orang tua kita lakukan investasi sampai saat ini juga masih banyak yang berinvestasi pada komoditi ini itu emas. Ya, kedua aset ini kelebihannya harganya cenderung stabil ya apabila kita pegang dalam jangka waktu yang panjang. Ya, tetapi bukan berarti nggak ada kekurangan ya. Kalau kekurangannya, kalau properti sendiri, walaupun kita semua orang ingin berinvestasi pada properti, tapi sebenarnya tidak semua orang bisa. Ya karena dibutuhkan modal yang cukup besar. Ya. Nah kalau emas sendiri resikonya lebih ke arah ya kan namanya kita beli emas ada fisiknya, bisa aja kita lupa taruh atau hilang diambil orang. Betul, itu yang paling sering sih. Gitu ya. Nah, tapi kira-kira investasi yang paling menguntungkan tuh apa sih? Atau mungkin masih ada lagi jenis investasi yang ingin dijelaskan? Kita masuk ke paper asset. Ya, contohnya yang paling umum itu deposito, obligasi, saham mungkin yang sobat investor sudah sangat familiar, dan yang paling terakhir itu reksadana. Gitu. Saya jelaskan satu persatu. Boleh ya? Boleh dong. Biar lebih paham nih. Yang pertama deposito. Mungkin ini bukan instrumen yang bukan sesuatu yang sangat asing lagi ya buat sobat investor ini. Satu produk bank di mana kita menempatkan dana kita. Ada yang tenornya 1, 3, 6 bulan bahkan sampai 1 tahun.
Ya, kenapa orang mau berinvestasi pada deposito? Satu, pasti resikonya sangat minim. Ya, resikonya minim banget ya. Tetapi memberikan return yang mungkin lebih tinggi dibandingkan tabungan. Ya, kalau minusnya, kalau ketika kita butuh dana, tiba-tiba ketika kita melakukan pencairan, otomatis dikenakan yang namanya penalti. Gitu. Oke, kalau belum nyentuh tenornya ya, misalnya tenornya 2 tahun, tapi di 1,5 tahun kita udah mau ambil duitnya itu Betul, ada biasanya penaltinya ada gitu. penaltinya. Nah, Oke, yang selanjutnya ya, yang satu level di atas deposito itu obligasi ya. Obligasi itu buat yang teman-teman yang belum tahu ya, obligasi itu surat hutang jangka panjang yang diterbitkan bisa oleh perusahaan swasta, bisa oleh pemerintah, ya itu yang sudah ada nominal, kupon, dan jangka waktu yang sudah ditentukan. Ya, jenis dari obligasi oke. pun beragam sekali ya. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta, ada yang mata uang rupiah, ada yang mata uang asing, ada yang tenornya pendek ya 3 tahun, ada yang sampai yang paling panjang itu ada yang sampai 40 tahun. Gitu. Nah, kalau dibilang kelebihannya Oke. apa investasi pada obligasi, otomatis yang pertama returnnya pasti lebih tinggi. Ya, returnnya lebih tinggi dibandingkan deposito. Taxnya juga berbeda, obligasi itu 10%, sedangkan deposito 20%. Dan yang paling orang suka investasi di obligasi adalah karena pokoknya terproteksi. Ya, jadi ketika awal kita ikut ya penerbitan Oke. awal, saya kasih contoh lah ya, Ori 21 yang sedang pemerintah tawarkan saat ini, ya beli 100, ketika kita komit pegang sampai jatuh tempo, 3 tahun kemudian, otomatis pokoknya kembali 100. Ya. Nah, kalau Oke. ditanya kekurangannya apa, yang pertama pasti market price ya, ada pergerakan harga, terutama ketika kita tiba-tiba pengen jual sebelum dia jatuh tempo. Nah, itu bisa aja kita mengalami kerugian ketika kita menjual harganya ternyata di bawah 100. Dan yang selanjutnya, yang biasa orang paling Oke. takuti ketika investasi di obligasi itu bisa dibilang gagal bayar ya. Gagal bayar itu satu keadaan di mana di mana perusahaan yang menerbitkan obligasi itu tidak mampu membayar. Ya, jadi apa yang sudah kita invest nggak bisa pulang lagi gitu. Mhm. Nah, itu obligasi, Mbak Mangi. Saya lanjut Oke. ke saham. Oke. Kalau saham, saya mungkin nggak akan bahas terlalu banyak ya. Boleh. Ini dari tadi pertanyaannya juga saham gitu. Itu saham itu bukti kepemilikan kita di satu perusahaan tertentu. Ya, kita berhak atas dividen apabila perusahaan itu untung. Ya, di sisi lain saham tersebut juga kita bisa jual di bursa efek melalui perusahaan sekuritas. Nah, kalau keuntungan dan kerugiannya, mungkin ini kayak pisau bermata dua ya. Investasi di saham itu bisa memberikan return yang sangat signifikan ketika saham yang kita pilih tepat. Nah, sebaliknya, saham juga dapat membuat kita rugi secara signifikan apabila saham yang kita pilih salah. Gitu. Ini saya masuk ke yang terakhir ya Mbak ya, reksadana. Oke. Boleh? Oke. Reksadana, silakan. Reksadana ini sebenarnya satu alternatif investasi yang cocok ya buat sobat investor, terutama yang mungkin malas belajar ya, misalkan belum pede ya. Jadi reksadana ini satu alternatif investasi di mana ini wadah tempat untuk mengumpulkan dana secara kolektif ya. Jadi semua orang mengumpulkan di satu tempat dan dana ini dikelola oleh fund manager atau perusahaan investasi. Gitu. Nah, hasil pengelolaan dari portofolio ini, mau untung, mau rugi, itu semua dibagi rata ke orang yang menempatkan dana tersebut. Gitu. Kalau dibilang jenis reksadana itu sangat beragam, ya, dari yang paling konservatif sampai yang agresif pun ada. Ya, mungkin teman-teman udah sering mendengar ya, ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana campuran, maupun reksadana saham. Gitu. Nah, kalau ditanya kelebihan pertama reksadana itu modal yang dipakai itu sangat minim. Ya, jadi sobat investor tuh bisa berinvestasi pada reksadana dengan nilai nominal yang sangat kecil. Itu satu. Kedua, pilihannya beragam.
Dan ketika kita membeli satu reksadana, otomatis sudah terdiversifikasi dengan baik. Nah, kalau kerugian ya, kan pasti ada kerugiannya. Yang pertama, ada risiko yang kita bilang likuiditas ya, satu keadaan kita beli reksadana, ternyata nggak bisa dicari tepat waktu. Satu. Kedua, resiko one prestasi. Yang selanjutnya, tentunya karena reksadana portofolionya ada seperti obligasi, saham, dan lain-lain, otomatis akan ada pergerakan harganya juga. Gitu, Mbak Mangi. Mudah-mudahan kasih gambaran ya, secara singkat ini. Oke, jadi memang ternyata jenis investasi ini ada banyak banget ya. Tadi udah dijelasin juga sama Mas Joni, mulai dari emas, kemudian tadi ada deposito, saham, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Tapi saya sering nih nerima pertanyaan dari teman-teman gitu ya, dari sobat investor, investasi apa sih yang paling cuan? Nah, itu kayaknya mungkin nggak ada yang paling cuan ya. Mungkin kita tuh kalau pilih investasi tuh harus yang seperti apa ya? Sesuai dengan profil diri kita atau seperti apa? Nah, itu yang tadi disampaikan ya, pengen yang paling cuan tapi paling aman. Bisa saya katakan tuh sebenarnya tidak ada, Mbak Mangi. Ya, jadi investasi itu pasti sebanding ya. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi potensi ya dari investasi tersebut, otomatis pasti resiko yang terkandung pun tinggi. Nah, kalau ditanya bagaimana memulai ya, mungkin ditanya bagaimana memulai kan ya Mbak Mangi ya. Pertama, ketika kita memulai investasi, kita harus menentukan dulu nih tujuan investasi kita. Pendek kah, menengah kah, panjang kah, gitu ya. Nah, lalu kita pelajari semua instrumen yang ada ya, kita perbanyak literasi keuangan kita. Dan yang paling penting, sebenarnya kita harus memahami diri kita sendiri nih. Kita itu kalau untung semua orang pasti mau ya, berapapun besar untung pasti mau. Nah, yang kita harus tahu kita bisa menerima resiko itu seberapa banyak. Ini yang kita sering sebut profil resiko gitu. Nah, setelah itu baru kita cocokkan ya antara profil resiko kita dengan produk yang mungkin kita ingin invest gitu. Oke, tapi untuk Mas Joni sendiri sejauh ini investasi Pasti. juga dong, berinvestasi ya? Pasti. Pastinya. Pilih instrumen investasi yang seperti apa? Nah, ini satu pertanyaan yang susah dijawab ya. Ini kalau secara garis besar Mbak Mangi ya, misalkan nggak ada satu produk yang cocok untuk saya, nggak ada satu produk yang cocok buat Mbak Mangi atau siapapun yang mendengar ini ya. Semua itu harus balik ke profil resiko kita gitu. Kalau misalkan kita agresif, ya otomatis seperti saham, reksadana saham itu kita boleh coba berinvestasi di sana. Tetapi kalau ya kita seseorang yang konservatif, jangan maksa. Ya lebih baik kita investasi ke produk-produk yang mungkin nyaman untuk kita ya. Oke, jadi ini kayaknya perlu diingat, jadi highlight buat kita semua ya. Nggak ada investasi yang mungkin investasi A cocok untuk saya, investasi B cocok untuk Mas Joni gitu ya, investasi C cocok untuk si orang lain gitu. Tapi kembali lagi, kalau kita mau berinvestasi itu ya sambil dilihat, sambil ditelaah kira-kira profil resikonya tuh yang paling cocok sama kita tuh yang mana gitu ya. Kita juga harus memahami terlebih dahulu ya. Oke, dan sebagai bagian dari industri jasa keuangan nih, Anda sendiri melihat pertumbuhan jumlah investor di pasar modal sekarang tuh seperti apa? Malahan nih, kata datanya ya, dari pandemi COVID-19 sejak 2020 jumlah investor di pasar modal naik terus. Kayaknya minat masyarakat justru semakin tinggi nih untuk investasi. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat ya, itu sebenarnya hal yang positif dan berkah ya, terutama kalau kita ngelihat data itu kan pasti menunjukkan ya semakin banyak orang yang terbuka untuk berinvestasi atau setidaknya ingin mencoba ya berinvestasi. Hal ini pun turut memperkuat struktur pasar modal kita. Nah, tapi gini Mbak Mangi, yang harus diperhatiin bagaimana ya supaya investor yang banyak masuk ini ya, minat yang tinggi ini tidak prematur. Prematur maksudnya niatnya banyak berinvestasi ya, sebagian karena memang merasa investasi itu sesuatu hal yang baik dan sudah dipelajari ya, sebagian berinvestasi karena ikut-ikutan dengar apa yang cuan, dengar apa yang untung, dia ikut itu. Nah, FOMO betul. FOMO gitu nah, ya. Di sini
penting ya kita untuk terus belajar, terus mengedukasi diri kita supaya yang masuk itu tetap bertahan di pasar modal dan bahkan bisa jadi investor yang handal ke depannya gitu. Ya nggak berhenti nanti. Mhm. Oke, jadi memang diharapkan pertumbuhan jumlah para investor ini nggak cuma ada Tuh, di satu momen aja, tapi memang terus terjadi ke depannya dan ya mereka yang masuk ke pasar ya modal itu bisa bertahan gitu ya, karena kan balik lagi investasi penting buat diri kita sendiri dan mungkin penting juga bisa membantu negara lah pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau tadi Mas Joni udah jelasin ya soal investasi berbagai jenis investasi, ada nggak sih yang paling cocok buat pemula gitu? Karena kan profil resikonya betul. juga beda-beda nih. Yang benar-benar baru mau terjun Oke, banget. kalau yang sebenarnya kalau kita ngelihat produk apa yang paling cocok, gak ada ya. Seperti balik profil resiko orang tuh berbeda-beda ya. Bisa aja kan kita selalu beranggapan ya, pemula itu pasti konservatif. Tapi bisa aja orang yang baru mulai ini ternyata punya risiko yang profil resiko yang tinggi ya. Jadi dia cocok untuk berinvestasi di saham. Nah, tapi kalau kita mau ngomong secara umum, ya pemula itu konservatif, itu produk-produk yang level resikonya satu tingkat di atas deposito itu bisa menjadi pilihan. Nah, kalau saya mau spesifik ngomong berbicara mengenai produknya ya, seperti obligasi maupun reksadana pendapat tetap itu bisa cocok. Karena karakteristiknya mirip ya, tetap mendapatkan passive income, ya, tetapi dengan fluktuasi harga yang tidak terlalu tinggi. Oke, jadi ini bisa jadi satu masukan juga nih untuk kita semua, untuk sobat investor yang mungkin baru ingin terjun ke dunia investasi, pilih mungkin profil resikonya yang tidak terlalu tinggi, seperti obligasi dan juga Ya, reksadana reksadana. gitu ya. Pasar Betul, uang dan pasaran dan pendapatan pendapatan tetap. tetap mungkin Sambil ya. nanti belajar coba berinvestasi kecil-kecil ke produk yang lebih agresif. Nanti baru bisa dapat gambaran, ya Contohnya saham. gitu. Oke. Oke, nah kemudian ternyata dari pertumbuhan jumlah investor di tanah air ini banyak didominasi oleh kaum milenial. Anda melihat fenomena ini seperti apa? Em, Didominasi milenial. Jadi sebenarnya fenomena ini sejalan ya. Ini saya kutip studi ya. Studi dari yang dilakukan di Motley Fool, yaitu pertengahan April, itu ada 1.400 yang di responden yang di survei ya. Ini saya bacakan studinya empat aset tertinggi yang mereka pegang, milenial ini pegang. Yang pertama saham sekitar 67%, yang selanjutnya reksadana 45%, kripto 40%, dan obligasi 34%. Ya, kalau kita lihat ya secara umum hasil studi ini menunjukkan nih kalangan milenial, mungkin saya, Mbak Mangi, teman-teman sobat investor ini secara profil resiko ya atau kemampuan menerima resiko itu jauh lebih tinggi gitu dan biasanya itu agak terbuka terhadap aset-aset baru. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini, otomatis pengetahuan mengenai produk dan pemahaman diri itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, nah kemudian Mas Joni tadi kan udah sempat diinformasikan juga nih ke saya dan sobat investor kalau bagi pemula yang pengen investasi itu kita harus tahu dulu profil resikonya, kemudian kita tentuin nih kira-kira investasi kita tuh mau jangka pendek, menengah atau panjang gitu ya. Mungkin setelah melewati beberapa step tadi, apalagi yang harus investor lakukan gitu untuk memilih satu jenis investasi yang memang bisa nih untuk dijalankan gitu. Sebenarnya terlepas apapun profil resikonya ya, diversifikasi di dalam portofolio itu hal yang menjadi penting. Ya, kalau topik kita pemula, berarti kan pemula mencoba berinvestasi ya. Apakah harus karena kita pemula konservatif, semuanya kita investkan ke hal yang konservatif? Ya, belum tentu Mbak Mangi ya. Karena ketika kita membentuk satu portofolio dengan diversifikasi, otomatis di situ kita bisa mengatur nih resiko yang kita mau terima itu seberapa. Gitu. Kalau saya boleh kasih contoh, misalkan nih, yang paling banyak kan bertanya, saya konservatif, tapi saya pengen coba-coba gitu ya. Nah, kita bangun satu portofolio. Kalau boleh saya kasih contoh angkanya ya, misalkan saya punya uang 10 juta.
9 saya taruh di ori, 1 juta saya taruh entah di saham atau di reksadana saham. Ya, apes-apes ya setelah 1 tahun berjalan ternyata reksadana saham kita atau saham kita turun ya sampai 40%. Setidaknya ketika kita jumlah total keseluruhan ya portofolio itu tidak minus, masih tetap BEP. Ya, dan sebaliknya ketika misalkan contoh saham dan reksadana itu ternyata performance-nya sangat baik, otomatis akan mengatrol total return keseluruhan. Ya, itu salah satu cara untuk kita memanage resiko kita, Mbak Mangi. Ya, ini sebagai contoh aja ya, nanti teman-teman bisa adjust sesuai dengan masing-masing punya profil resiko. Oke, jadi memang kayaknya kita pun melakukan diversifikasi investasi itu Sangat bukan penting. cukup penting, tapi sangat penting ya. Sangat penting ya, kalau misalnya kita sudah melakukan diversifikasi investasi, itu bisa meminimalisir resiko kerugian Betul. lah intinya gitu ya. Oke, nah kemudian dari HSBC sendiri, produk investasi yang tergolong paling banyak diminati itu apa aja kalau sih? kita berbicara ya selama pandemi, ya tadi kan di bursa efek banyak masuk. Di kita juga sebenarnya hampir semua instrumen itu terdapat peningkatan demand ya. Tetapi kalau mau dikatakan satu aset apa yang paling banyak, itu yang bisa saya katakan obligasi. Ya, obligasi ataupun reksadana yang memberikan regular income ya. Nah, salah satu hal yang membuat demand itu cukup tinggi bisa kita lihat juga ya, mungkin 2 tahun terakhir ini suku bunga trennya turun dan terus rendah ya, membuat deposito itu returnnya akhirnya kecil ya. Jadi deposan-deposan ini akhirnya memilih untuk mencari alternatif untuk menggantikan deposito mereka. Gitu. Oke, jadi yang paling banyak diminati saat ini ada reksadana, kemudian obligasi. Artinya HSBC juga mengeluarkan ORI 021 gitu ya? Maksudnya menjadi perantara untuk memperjualbelikan ke Betul, Mbak Mangi. investor dan masyarakat gitu. Kita merupakan salah satu mitra distribusi ya dari Kementerian Keuangan untuk penerbitan ORI 21 ini. Ya, kebetulan mulai hari ini, hari pertamanya. Oke, Ya. mulai hari ini ya. Sampai kapan tuh, Mas Joni? Untuk ORI 021 Dari tanggal 24 penjualannya? sampai tanggal 17 Februari ya. Oke, masih 2 minggu hampir lebih, 2 betul. minggu lebih lah ya. Jadi buat sobat investor yang mau coba berinvestasi lewat ORI 021 mungkin bisa membelinya lewat Mas Joni atau SHBC gitu ya, untuk timnya Mas Joni. Nah, kemudian itu tenornya berapa lama obligasinya ORI ORI 21 021? tuh tenornya 3 tahun ya Mbak Mangi ya. Kuponnya sendiri 4,9%. Oke, kayaknya saya juga ini tertarik pengen coba investasi obligasi karena sejauh ini ada beberapa instrumen investasi yang udah saya pilih, tapi untuk obligasi ini saya belum nih. Tapi kayak saya tertarik nih, menarik kayaknya ya. Kelebihan-kelebihan apa lagi sih yang bisa kita dapatkan dari investasi obligasi? Sebenarnya kalau obligasi kan yang paling orang suka ya, itu yang tadi sempat sudah saya katakan, itu salah satu instrumen yang tetap memberikan passive return ya. Jadi cash flow itu sudah bisa kita pastiin gitu. Ya misalkan kita ingin setiap bulan terima sekian gitu, kita tinggal beli, terus setiap bulan langsung menerimanya. Ya, di luar itu juga ada pergerakan harganya di secondary market gitu. Ya, jadi kalau misalkan momentum yang tepat, otomatis ada potensi keuntungan di secondary marketnya. Nah, tapi kalau apes, ya tinggal pegang sampai jatuh tempo dan akan kembali pokok. Oke, paling nominal yang paling sedikit atau paling kecil yang bisa kita beli untuk mendapatkan ORI 021 di HSBC berapa tuh, Mas Joni? Untuk minimum pembelian di semua mitra distribusi itu sama ya, 1 juta aja sudah bisa ikut berpartisipasi sih. Oke, terus cara belinya gimana? Karena penerbitan retail bond sekarang itu dilakukan melalui elektronik eIPO ya. Jadi ini nggak hanya di ASBC, mungkin sama di semua mitra distribusi yang lain ya. Yang penting buka account, melakukan registrasi ya secara online dan melakukan pembelian secara online juga, gitu. Oke, jadi sekarang semuanya serba digital, ya, sambil serba tidur online aja kita gitu bisa ya? beli ORI. Iya.
Oh gitu ya. Dan sambil tidur kita juga Betul, bisa dapat uang ya kayaknya ya. Kan jadi betul. passive income juga kan? Oke, Mas Joni cerita sedikit dong soal pengalaman investasinya seperti apa sejauh ini. Mungkin pernah mengalami yang namanya kerugian, tapi mungkin sekarang udah bangkit lagi, itu gimana? Biar jadi Oke, inspirasi buat kita semua. pengalaman ya. Jadi gini, mungkin yang bisa saya Mm-mm. bagi di sini, kita melihat satu portofolio itu tidak boleh hanya satu titik gitu ya. Ya, jadi terkadang kan di dalam satu portofolio kita, Mm. ada yang kita investasi pada properti, ada yang kita investasi di saham, obligasi, dan berbagai macam ya. Ehm, Saran saya itu kita nggak hanya melihat satu titik ya. Yang paling sering orang kan lakukan, kita bersedih atas sebagian kecil yang kita investasikan. Ya contoh lah ya, kita punya uang 100 ya, kita Mm-mm. investasikan satu di saham tertentu dan ternyata jatuh sampai 50%. Nah, kita sedih di situ. Padahal sebenarnya sebenarnya kita Pasti. masih punya 99 yang mungkin berjalan dengan baik gitu. Ya, jadi ketika kita menghandle satu Mm-mm. portofolio, kita harus melihat itu menjadi satu portofolio keseluruhan, jangan satu titik-titik gitu. Ya itu, eh, Oke, jadi jadi kita jalaninnya pun kita enak ya, kita tenang, kita nyaman dengan portofolio kita. mhm. Oke. Dan tadi sudah banyak banget yang disampaikan sama Mas Joni. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan oleh investor pemula yang memang ingin mencoba untuk berinvestasi? Kalau sekarang saya pengen tanya, kira-kira apa yang nggak boleh dilakukan sama calon investor ketika ingin Yang tidak berinvestasi? boleh, satu pasti ikut-ikutan ya. Mm-mm. Kita investasi hanya jujur ikut-ikutan. Yang kedua, kita melakukan investasi hanya terfokus sama berapa untung yang kita bisa dapat. Ya biasanya ujung-ujungnya akan kecewa nih ya, karena Mhm. menurut saya cara berinvestasi yang tepat adalah kita harus pahami dulu resikonya. Ya jadi kalau kita lihat satu aset tertentu ini bisa minus 20%, otomatis bisa dapat potensi return juga 20%. Ya karena resiko sama potensi keuntungan itu 1 banding 1. Ya, di sini akhirnya akan memberikan kita gambaran nih, Mhm. ketika invest, ya kalau baik semua orang pasti akan happy ya, naik 10%, 200%, bahkan 1000% orang pasti senang lah. Ya tapi kalau misalkan rugi, ada yang 5% sudah tidak terima, ada yang 20% nggak terima, ada yang 50% dia terima gitu. Ya jadi salah satu saran saya ketika Mhm. berinvestasi, pertama kita benar-benar harus kita perhatikan tuh resikonya dulu. Oke, dan kayaknya kalau kita mau investasi harus siap secara psikologi kita nggak sih? Kalau nanti kan namanya investasi ada yang Betul. rugi, ada yang untung gitu ya. Kalau kita mungkin lagi dikatakan lagi apes gitu, kena rugi ya, kita nggak boleh langsung sedih tadi ya mungkin ya, dan nggak boleh fokus sama satu Ya. portofolio aja gitu. Oke, dan kayaknya ini sobat investor di siang hari ini juga nggak sabar pengen bertanya-tanya kepo ya terkait tema kita di siang hari ini. Ini ada satu pertanyaan dari Evelyn CS. Berapa anggaran yang tepat untuk memulai berinvestasi bagi pemula idealnya tuh berapa sih, Mas Joni? Sebenarnya tidak ada patokan ideal berapa ya, tapi kalau kita baca ya dari literasi financial planning ya, itu sebenarnya harus kita siapkan ya, minimum itu sebenarnya 10%. Ya jadi kalau kita berbicara mengenai angka, anggaplah UMR Jakarta 4 juta ya, berarti angka idealnya itu di 400.000 minimal. Ya, semakin besar itu akan semakin baik. Minimal 400.000 ya, oke. Oke, jadi mungkin yang mau investasi gaji UMR aja mungkin bisa disisihkan sekitar Ya. 400.000 rupiah gitu ya, atau 10%-nya dari 4 juta untuk mulai berinvestasi. Jangan males, jangan ditunda-tunda karena investasi memang sangat penting banget buat menunjang masa depan kita. Nah, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Siva Nurhaliza. Kalau yang nggak punya penghasilan tetap, bagusnya investasi apa ya dan Oke, caranya gimana? berarti dia berbisnis ya kalau dia tidak punya pendapatan tetap. Mm-mm. Karena mungkin aja dia bisa kehilangan pendapatannya ya. Jadi uh, yang kita harus perhatikan sebenarnya resiko dari produk yang kita investasikan. Kalau ditanya boleh nggak berinvestasi, jelas boleh ya. Tetapi yang harus diperhatikan penempatannya harus ke produk-produk yang mungkin secara fluktuasi harganya tuh
tidak bergerak banyak ya. Jadi nanti misalkan ya nanti dana itu dibutuhkan bisa dicairkan dengan posisi yang untung atau andaikan rugi pun ruginya tidak banyak. Oke, jadi itu kira-kira tipsnya ya buat sobat investor yang pengen berinvestasi tapi mungkin nggak punya gaji tetap atau gaji bulanan nih kayak para karyawan. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi dari Biandi Indi. Kira-kira investasi apa ya yang cocok buat goals jangka panjang, contohnya buat pensiun Oke, dini? balik ya ketika semua tuh harus balik ke profil resiko ya. Tapi ketika saya mau berbicara mengenai produk ya, karena goals nih jangkanya masih sangat panjang, saya rasa produk-produk yang secara resikonya tinggi ya seperti saham atau reksadana tuh mungkin cocok ya. Karena dalam posisi time frame panjang, fluktuasi harga atau volatility itu mungkin tidak terlalu sensitif gitu. Oke, terus kalau kita breakdown satu persatu, contohnya dari berbagai macam jenis investasi yang ada, kalau saham mungkin kita harus belajar yang namanya analisa fundamental dan teknikal gitu ya. Kalau untuk investasi yang lain, contohnya kalau kita mau investasi reksadana, itu apa yang harus kita pelajari? Apakah kita harus kenal sama manajer investasinya atau seperti apa? Pertama, kita pasti harus tahu mekanisme pergerakan itu setiap aset kelas tertentu ya. Secara garis besar kan isinya dari reksadana itu pasti kan obligasi, pasar uang atau saham ya. Kondisi makro menentukan isi dari reksadana tersebut ya. Tapi yang paling penting ketika kita berinvestasi di reksadana itu kita harus memilih fund manager yang memang track record-nya jelas gitu. Ya karena kan itu kan kita menitipkan uang kita untuk dikelola sama mereka ya. Jadi itu merupakan hal yang paling penting menurutku. Oke, itu harus cari manajer investasi yang terpercaya yang memang kinerjanya udah dicap bagus gitu ya. Bagus itu bukan berarti paling tinggi ya, tapi baik, cukup baik dan konsisten. Oke, nah berikutnya ini mungkin ada pertanyaan lagi, coba saya mau lihat dulu kira-kira dari sobat investor ada yang masih mau tanya atau enggak nih ya. Kalau memang misalnya udah nggak ada, mungkin bisa kasih tips buat sobat investor, buat saya juga kira-kira untuk sukses investasi itu apa aja sih? Atau ada yang ingin disampaikan? Kalau kita bilang kita ingin sukses dalam investasi, pertama tujuan investasi kita tuh harus jelas. Itu satu ya. Kita tahulah tujuan investasi. Yang ini untuk apa, yang itu untuk apa. Yang selanjutnya pun kita pun harus belajar ya, memperkaya diri, menambah pengetahuan kita terutama mengenai aset-aset yang ada sekarang bahkan yang baru ya. Setelah itu yang paling penting profil resiko juga ya. Profil resiko pun walaupun sekarang kita konservatif tapi bisa aja berjalan waktu atau seiring dengan menambahnya pengalaman kita, profil resiko kita itu juga bisa meningkat ya. Nah setelah itu tinggal kita cocokkan aja profil risiko dengan instrumennya, kita bangun satu portofolio yang sesuai dengan kita ya, ya tinggal jalankan dengan disiplin aja Mbak itu. Oke, pokoknya kayak kuncinya ini harus disiplin, konsisten, jangan menyerah juga ya Mas Joni ya. Kalau kita mau investasi dan supaya kita tuh semakin sukses dan cuan dalam berinvestasi. Saya setuju sama Mbak Mangi ya. Jangan pernah ketika kita melakukan satu investasi dan gagal itu kita langsung kapok ya dan menganggap wah kita nggak cocok di sini ya. Bisa aja ada beberapa detail kecil yang mungkin kita nggak sadari ya dan ketika kita belajar ya terhadap apa yang kesalahan yang sudah kita lakukan ya mudah-mudahan malah ke depan kita akan sangat menguasai instrumen tersebut gitu. Oke, tapi kayaknya buat para investor baru atau investor pemula ini banyak loh yang tiba-tiba galau karena portofolio investasinya tuh keadaannya nggak bagus. Nah itu mungkin mindset yang seperti itu harus dibuang jauh-jauh ya. Kita tuh nggak boleh menyerah. Makanya tadi Mas Joni juga penting banget menyarankan untuk melakukan diversifikasi investasi.
Oke, Mas Joni sebenarnya masih mau ngobrol banyak banget di siang hari ini soal investasi, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Jadi terima kasih ya atas waktunya di siang hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa menjadi satu referensi baru bagi kita semua. Dan terima kasih sekali lagi, sehat dan Thank sukses you, selalu Bang untuk Mas Iya. Joni. Saya izin pamit ya. Thank Thank you. you. Sampai ketemu lagi. Pamit ya, thank you. Oke, sobat investor, nggak terasa ya udah 40 menit aku nemenin sobat investor untuk bincang-bincang tadi soal investasi. Dan aku juga mau ingetin ya bagi semua sobat investor, bagi semua follower IDX Channel, jangan lupa untuk nonton IDX Channel TV dan kunjungi websitenya di idxchannel.com. Pokoknya semangat terus buat investasinya. Jangan pernah menyerah supaya kita tuh cuan terus di kemudian hari gitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Manggi Vera Chong undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.